Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pejuang PTN. Jumpa lagi di Om Wowo Channel. Channel para pejuang PTN. Channel tentang informasi-informasi penting, kisah-kisah inspiratif, dan strategi-strategi keren taklukkan PTN. Kali ini mengupas soal-soal TPS paling sering keluar di UTBK SBMPTN. Jangan lupa terus berbagi kebaikan dan manfaat ya. Pejuang PTN, materi UTBK terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Kali ini Om akan fokus membahas tentang TPS karena TPS ini sangat penting, yaitu untuk mengukur potensi diri, mengetahui kemampuan kognitif, logika, dan penalaran, serta pemahaman umum. Apabila skor TPS bagus, maka peluang kalian lolos SBMPTN pun semakin besar. Adanya TPS dalam UTBK membuat proses seleksi masuk PTN menjadi lebih objektif dan adil. Pejuang PTN, TPS sendiri dibagi menjadi 4 subtes ya. Pertama, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan dan pemahaman umum. Belajar materi UTBK mulai dari mana ya sebaiknya? Antara TPS dan TKA, lebih dulu mana yang harus dipelajari? Om sarankan kalian segera mulai belajar TPS. Berikut alasannya. Pertama, TKA banyak dipelajari di sekolah, sementara TPS tidak. Kemudian, bobot TPS di UTBK lebih besar dari TKA, yaitu TPS 60% dan TKA 40%. Kemudian, soal-soal TPS butuh waktu pengerjaan lebih lama karena perlu penalaran dan pemahaman yang baik untuk menjawabnya. Bila kalian terbiasa belajar TPS di awal, maka kemampuan manajemen waktu semakin terasah sehingga mampu memanfaatkan waktu ujian lebih efektif. Dilihat dari jumlah materi dan tingkat kesulitannya, materi TPS jauh lebih mudah dibandingkan TKA. Jumlahnya pun lebih sedikit dari TKA. Namun dibutuhkan kemampuan penalaran dan pemahaman yang baik untuk bisa menyelesaikan ujian TPS ini. Kemampuan tersebut bisa ditingkatkan dengan cara belajar TPS sedini dan sesering mungkin. Itulah ya kunci menaklukkan UTBK sehingga skor UTBK kalian menjadi tinggi. Pejuang PTN, mulai dari mana kita belajar TPS? Dari 4 subtes TPS ternyata tidak perlu semuanya dipelajari. Pelajari dan latihan soal berdasar prioritas soal. Ada prioritas pertama misalnya soal-soal yang paling sering keluar. Untuk prioritas kedua, soal yang sering keluar. Prioritas ketiga, soal yang jarang atau kadang-kadang saja keluar. Om sudah pisah-pisahkan nih soal-soal yang paling sering keluar dalam 3 tahun terakhir UTBK, yakni UTBK 2019, 2020, dan 2021. Soal yang paling banyak keluar adalah bahasa Inggris. Untuk UTBK 2019 8 soal, UTBK 2020 10 soal, UTBK 2021 15 soal ya, semakin banyak. Kalian yang selama ini kuat di bahasa Inggris ini tentu sangat menguntungkan. Kemudian
Untuk bab sintaksis materi kalimat efektif, 2 tahun terakhir yang keluar cukup banyak, yaitu 9 soal di UTBK 2020 dan 2021, sementara UTBK 2019 hanya 4 soal. Itu untuk bab sintaksis materi kalimat efektif. Untuk bab morfologi, materi penggunaan kata yang keluar di UTBK 2020 dan 2021 cukup tinggi dengan 6 soal dan di UTBK 2019 5 soal. Masih di bab morfologi, untuk materi makna kata juga yang keluar lumayan, terutama di 2 UTBK terakhir, masing-masing 4 soal. Untuk UTBK 2019 yang keluar 2 soal. Kemudian masih di bahasa Indonesia ya. Ternyata tidak perlu terlalu banyak latihan soal untuk materi kata acuan, kemungkinan, tanda baca, judul, ilustrasi, dan penulisan kata. Masing-masing di UTBK 2019, 2020, dan 2021 hanya keluar 1 soal. Pejuang PTN, prioritaskan dan perbanyak latihan-latihan soal yang di UTBK sering atau banyak keluar. Seperti pada bab teks dan paragraf. Untuk materi kekoherensian dan kekohesifan yang di 3 UTBK terakhir keluar 7 soal. Sangat banyak ini ya, sangat membantu kalau kalian menguasai. Atau materi informasi teks yang di UTBK 2019 keluar 6 soal, UTBK 2020 dan UTBK 2021 masing-masing 5 soal. Ini juga lumayan ya. Atau simpulan yang di UTBK 2019 keluar 10 soal. Lumayan ini, banyak banget. Tapi di UTBK 2020 dan 2021 hanya 2 soal. Tapi setidaknya di UTBK pasti keluar ya. Untuk UTBK 2022 kita tidak tahu, bisa jadi keluar banyak lagi seperti UTBK 2019. Begitu pula dengan gagasan utama yang di UTBK 2019 keluar 4 soal, UTBK 2020 2 soal, dan UTBK 2021 juga 2 soal. Pejuang PTN, bagaimana dengan subtes yang ada hubungannya dengan matematika dasar? Kita lihat coba. Yang sering keluar adalah aritmatika dengan 2 soal untuk UTBK 2019, masing-masing 3 soal untuk UTBK 2020 dan 2021. Untuk bab tes membaca tabel grafik di 3 UTBK terakhir masing-masing keluar 2 soal. Lumayan ini ya. Begitupun penalaran kuantitatif untuk materi statistik di 3 tahun UTBK terakhir masing-masing keluar 2 soal. Bagaimana dengan materi TPS yang jarang keluar atau tidak pernah keluar di UTBK? Berikut bab dan materi TPS yang hanya keluar 1 soal atau bahkan tidak keluar sama sekali alias 0 soal. Fungsi, himpunan, persamaan dan pertidaksamaan, dimensi 3, permutasi dan operasi bilangan. Ternyata ini jarang keluar ya. Begitupun tentang penalaran kuantitatif, materi peluang, lingkaran, transformasi, limit, garis bilangan, dan metrik. Demikian ya pejuang PTN, konsep belajar minimal dengan hasil maksimal, yaitu memprioritaskan yang sering keluar di UTBK sesuai kisi-kisi. Semoga bermanfaat ya. Mengakhiri perjumpaan kita, izinkan Om mengutip kata-kata Aristoteles. Pendidikan itu memang mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya
manis. Begitulah pejuang PTN, tetap semangat ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Tak lupa, apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.